Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa UJ TV dimanapun berada. Nah, kali ini adalah UJ Talk spesial dan kita akan membahas satu hal terkait dengan pemindahan ibu kota negara kita. Nah, untuk itu kali ini telah hadir, kami perkenalkan Prof. Insinyur Budi Hermana, SEMM, Prof. Agak lupa saya. Nggak apa-apa. Jadi beliau sebagai Kepala Biro Pengembangan Pendidikan dan Sistem Informasi Universitas Gunadarma, dan nanti di ujung sana ya, melalui saluran Zoom, Bapak Dr. Insinyur Arif Rahman, STMT, selaku Ketua Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Gunadarma. Dan saya sendiri, Dr. Razik Hasan, MTA, selaku Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, dan yang sekaligus akan memandu acara ini. Nah, topik kali ini seperti yang tadi kami sampaikan adalah tentang ibu kota negara Republik Indonesia. Ini satu gagasan yang besar yang akan berdampak terhadap bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara kita ke depan. Nah, sebelum kita berbincang-bincang, mungkin kita saksikan beberapa tayangan berikut. Pemenang terbaik pertama adalah pertama saya ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu sudah sampai pada tahapan ini dan telah terpilih dari 755 peserta sayembara. Berdasarkan 3 kriteria utama. Pertama tentang satu, bahwa ibu kota negara sebagai identitas bangsa, ya, tidak hanya memindahkan kota seperti yang diarahkan Bapak Presiden, tapi adalah identitas bangsa untuk kemajuan peradaban Indonesia ke depan. Yang kedua, keberlanjutan kota tersebut. Jadi kita ingin mendapat ibu kota yang friendly, ya, memperhatikan lingkungan, memperhatikan kebencanaan sosial, ya, dan ekonominya. Itu keberlanjutannya. Yang penting lagi, yang ketiga adalah ini kota bukan untuk generasi saat ini, tapi kota untuk generasi yang akan datang. Jadi kota harus menunjukkan kecerdasan, kemudian modern, dan juga internasional standar harus ada di situ. Depan bukti peradaban. Manusia kembali belajar pada interaksi urban dan hutan, memberikan ruang untuk bangunan dan perencanaan. Dari Kesultanan Pasir sangat bangga bisa bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo, karena suatu penghargaan yang sangat terhingga dan sebesar-besarnya kami ucapkan banyak terima kasih. Kami sendiri dari Kesultanan Pasir menyambut dengan antusias IKN, dan kami memohon segera dibangun ibu kota negara baru ini. Dan kami berharap juga ada hutan adat yang masih asli tetap dibangun. Dan ini sebagai peradaban kami, manakala anak cucu kami nanti bertanya tentang hutan di mana. Nah, insya Allah hutan yang asli itu masih utuh di tempatnya.
Baiklah pemirsa UGTV, barusan kita sama-sama saksikan ya, sekilas tentang simulasi ibu kota negara kita nanti yang bisa kita bayangkan. Gitu. Ini merupakan satu gagasan yang sangat cerdas tentunya ya. Ini akan memberi dampak positif mudah-mudahan ke depan kita sebagai sebuah bangsa. Nah untuk itu mungkin kita lanjutkan diskusi kita. Kita akan menyapa Prof. Budi Hermana ini. Ini terkait dengan IKN. Sebetulnya apa IKN ini bagi sebuah bangsa, Prof? Karena kalau kita tahu sebetulnya ibu kota itu dari katanya saja itu ada kata ibu. Ibu ini kalau kita ibaratkan sebagai sebuah simpul, sebagai sebuah titik pusat yang akan memberikan pengaruh kepada seluruh wilayah di dalam sebuah negara. Kita tahu bahwa negara itu dibangun dengan dua persyaratan. Yang pertama adalah bahwa negara itu dibangun atas dasar persyaratan deklaratif. Bahwa ada satu gagasan dari sebuah komunitas masyarakat atau sebuah bangsa yang ingin menegakkan sebuah komunitasnya menjadi sebuah identitas yang kita namakan negara. Itu aspek deklaratif. Kemudian yang kedua adalah aspek konstitusional. Nah, aspek konstitusional tentunya sebagai sebuah negara itu pertama adalah memiliki wilayah. Kemudian yang kedua adalah memiliki bangsanya sendiri atau rakyatnya sendiri, dan yang ketiga adalah memiliki aturan atau tata cara atau undang-undangnya yang akan mengatur segala sesuatunya. Nah, dengan adanya satu keinginan dari sebuah komunitas masyarakat untuk mendeklarasikan menjadi sebuah negara, maka kira-kira apa nih peran ibu kota sebuah negara dalam konteks bernegara dan berbangsa? Gimana menurut Menarik sekali ya Pak Rajik ya, tadi dikaitkan dengan tentang fungsi ibu kota negara yang bisa deklaratif dan konstitusional gitu ya. Dan ini menarik bahwa dinamika politik kan tidak terlepas dari dinamika politik juga gitu ya, ketika mendeklarasikan ataupun yang sifatnya konstitusional. Tetapi saya melihat dari perspektif konstitusional dulu ya, bahwa ini kan luar biasa nih untuk pemindahan ibu kota itu kan, karena secara konstitusional pun harus ada landasan hukumnya kan gitu ya. Nah itu diatur tentang bagaimana peran ibu kota yang tadi disampaikan oleh Pak Rajik itu kan emang ditata dalam bentuk peraturan perundangan. Betul. Sehingga bagaimana fungsinya, bagaimana prinsipnya, bahkan sampai ke visi dan tujuannya. Dan ini menarik gitu ya. Dan ini saya katakan tadi kan proses untuk membuat landasan hukum ibu kota itu kan luar biasa cepat gitu ya. Dan ini disahkannya undang-undang itu ya nomor 3 tahun 2022 itu kan baru 18 Januari 2022 disahkan oleh DPR. Ini kan mekanisme politik kita kan seperti itu. Masih fresh ya, masih fresh gitu kan. Kemudian baru ditandatangani oleh Pak Presiden itu adalah 15 Februari. Ini begitu tuh fresh gitu ya. Dan itu artinya undang-undang nomor 3 tahun 22 itu ya memang menjadi acuan gitu ya. Dan di situ yang disampaikan oleh Pak Rajik itu bagaimana fungsi ataupun tujuan ataupun prinsip ataupun beberapa hal terkait dengan pengelolaan. Karena bagaimanapun tadi ya, bahwa nanti akan kita lihat tadi di tayangan yang tadi disampaikan bahwa visi dan tujuan dari ibu kota ini kan sangat menarik ya, kota dunia untuk semua. Tetapi nanti ada 3 tujuan, tapi akan menarik nanti akan disampaikan oleh Pak Arief gitu ya, bagaimana paparan sekilas gitu, dan itu nanti kita coba diskusikan lebih mendalam begitu untuk sementara prolognya Pak Rajik. Ya, baik. Jadi memang posisi ibu kota negara dalam sebuah negara dengan kewilayahannya ini memiliki peran strategis ya, Prof. Artinya ibu kota akan menjadi rujukan karena di dalamnya ada satu pusat pemerintahan, kemudian ada titik-titik perwakilan dari seluruh masyarakat yang terwakili di dalam sebuah dewan perwakilan rakyat dan dalam sebuah majelis permusyawaratan rakyat. Artinya bahwa posisi IKN ini sangat strategis yang akan memberi pengaruh besar terhadap wilayah-wilayah hinterlandnya gitu ya. Jadi kalau dalam konteks tata ruang kota itu ada daerah pusat dan ada periperi atau bagian-bagian yang tersebar di sekitarnya. Semacam zonasi gitu ya nanti pengembangannya nanti. Karena memang tentunya pilihan ibu kota negara dari sisi ruang itu akan sangat terkait dengan banyak hal. Jadi ada beberapa negara yang meletakkan ibu kota negaranya itu bisa dari aspek sumber daya alamnya, bisa dari aspek posisi geografinya secara spasial,
dan juga bisa dari aspek-aspek perimbangan tingkat kepadatan atau tingkat sebaran penduduknya. Nah, akan lebih menarik mungkin saya coba sapa Pak Dr. Arif Rahman, STMT, untuk bisa kira-kira apa yang menurut Pak Arif yang bisa menjelaskan bahwa peran ibu kota negara dalam konteks bernegara. Tadi sudah disampaikan di dalam tayangan awal bahwa ibu kota negara nanti akan menjadi sumber inspirasi sebagai sebuah model dari bagaimana tentunya negara Indonesia dalam menunjukkan eksistensinya. Artinya ini kembali bahwa topik kita adalah identitas, harapan dan tantangan. Nah, dari segi identitas nih, bahwa ibu kota akan menjadi identitas negara Indonesia. Kita sapa Pak Dr. Arif Rahman. Baik, selamat pagi Bapak Ibu pemirsa UJ-TV. Dalam kesempatan ini saya ingin mencoba sedikit ya, memberikan semacam materi lah ya. Saya coba share dulu. Jadi untuk agenda hari ini ya, jadi untuk periode pertama ini kita mengangkat tema IKN, identitas, harapan dan tantangan gitu ya. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan Pak Razik tadi dari sebuah ibu kota negara, sebetulnya dalam konteks makro gitu ya, di negara-negara yang ada di muka bumi ini, ada kurang lebih kalau saya hitung ada sekitar 17 negara yang pernah berpindah ibu kotanya gitu ya. Ini saya ngambil sampling 4 negara aja lah. Jadi ini bukan hal yang baru sebetulnya gitu ya. Jadi Malaysia memindahkan pusat pemerintahannya. Jadi tidak beserta pusat perdagangannya gitu ya, Malaysia itu, karena tetap di Kuala Lumpur. Myanmar akibat dari gejolak tadi Pak Razik mengatakan ada banyak kriteria ya kenapa ibu kota negara itu dipindahkan. Ini Myanmar itu ada semacam konflik angkatan bersenjata gitu ya. Jadi dipindahkanlah tahun 2001 dari Yangon ke Naypyidaw gitu ya. Australia juga gitu, ada konflik, ada 2 kota besar di sana, ada Melbourne dan Sydney. Akhirnya diputuskan Canberra menjadi ibu kota barunya gitu ya. Ya walaupun dari beberapa negara yang memindahkan ibu kota itu ada yang berhasil dan ada yang tidak gitu ya. Tapi kita tidak bicara itulah ya. Brazil juga gitu, memindahkan dari Rio de Janeiro ke Brasilia yang kurang lebih sekitar 950 km ya. Bayangkan kita tuh seperti dari Jakarta pindah ke Surabaya, begitulah ya kalau di Brazil itu. Nah itu beberapa negara yang memindahkan ibu kotanya, artinya bahwa isu IKN ini sebetulnya bukan hal yang baru ya bagi peta negara-negara di dunia ini gitu ya. Dan kalau kita melihat dari konteks internal di Indonesia gitu ya, sebetulnya dari tahun 1930 ya di bawah itu terlihat Hindia Belanda waktu masih bercokol di Indonesia sudah merancang ibu kota pemerintahan ya waktu itu di kota Bandung ya. Lalu tahun 97 Bung Karno ya pernah juga punya gagasan untuk memindahkan ibu kota ke Palangkaraya. Jadi kalau Bapak Ibu main ke Palangkaraya itu napak tilas atau bekas-bekas perencanaannya masih terlihat jelas ya. Jadi ada poros-poros jalur jalan yang sangat besar gitu ya. Tahun 97 persis 1 tahun sebelum Krismon ya, Pak Harto punya gagasan yang sebenarnya udah di studi panjang, yaitu di kawasan Jonggol gitu ya. Walaupun tidak berlanjut gitu ya. Dan waktu zaman Pak SBY, beliau juga pernah melakukan studi tentang bagaimana pemindahan dari Jakarta gitu ya. Dan akhirnya di tahun 2022 ini Pak Jokowi punya gagasan yang kelima di Indonesia gitu ya, ingin memindahkan ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur. Kira-kira gitulah ya sejarah yang ada di Indonesia. Tentunya masing-masing pimpinan negara ini punya alasan-alasan tertentu ya bagaimana ingin memindahkan ibu kota negara ini gitu. Nah ini contoh yang di Bandung ya. Jadi tahun 30 Bandung itu udah dirancang oleh teman-teman Belanda ya, Thomas Karsten dan lain-lain, itu udah merancang kota Bandung di poros Gedung Sate gitu. Jadi Gedung Sate itu
rencananya menjadi gedung kepresidenan awalnya gitu ya, sekarang jadi kantor gubernurnya Kang Emil gitu ya. Ini di era Bung Karno, Palangkaraya ya. Jadi kalau Bapak Ibu main ke Palangkaraya di Kalimantan Tengah ini, jadi poros-poros napak tilas ya keinginan Bung Karno untuk merancang ibu kota baru di sana itu sangat terlihat sekali gitu ya. Nah ini Pak Harto ya tahun 97 berkeinginan memindahkan ibu kotanya ke ibu kota kita ke Jonggol waktu itu ya, tapi tidak terrealisasi karena keburu kita ambruk karena krismon ekonomi ya. Nah, lalu muncul gitu ya pertanyaan, seperti apakah ibu kota negara yang ideal itu gitu ya, dari banyak tadi rencana-rencana pemindahan ibu kota. Jadi seperti Pak Menteri ya PUPR Pak Bas mengatakan bahwa ibu kota yang akan kita rancang ini adalah ibu kota dengan konsep kota masa depan gitu, serba smart gitu ya. Nanti mungkin di segmen berikutnya akan dibahas lebih jelas lagi, lebih detail gitu ya. Jadi di sini ada salah satu yang tadi Pak Razik tanyakan adalah ibu kota baru ini menjadi yang nomor 2 ya, simbol identitas bangsa Indonesia ya. Jadi keindahan khas Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, kira-kira gitulah ya. Karena kan di luar sana banyak simpang siur pernyataan dan pertanyaan gitu ya. Mau dibikin seperti apa sih gitu ya? Mau mewakili budaya dan identitas yang mana gitu. Karena kan kalau nggak salah kita memiliki 726 suku dan budaya ya, begitu banyak, dan itu harus mencerminkan. Jadi ibu kota yang akan tertampilkan nanti, bayangan saya adalah ibu kota yang merepresentasikan kebinekaan Indonesia, tetapi dalam konteks masa depan gitu ya. Jadi ini unik ya. Jadi Indonesianya kental, tapi juga kota yang smart ya. Tentunya nanti akan menjadi kota yang menggerakkan ekonomi yang sekarang terjadi Jawa sentris atau tidak sentral ya posisi ibu kota. Kedepannya nanti kita lihat ya posisi geografis dari calon ibu kota baru ini persis di tengah-tengah gitu ya. Jadi kalau saya tarik garis ke kiri dan ke kanan, itu tengah-tengahnya. Ke atas dan ke bawah juga itu tengah-tengahnya. Jadi mudah-mudahan dengan gagasan dari Pak Presiden ini bahwa positioning ya dari posisi geografis calon ibu kota ini adalah satu titik yang mewakili Indonesia secara keseluruhan. Jadi tidak ada lagi isu Indonesia Timur lah, Indonesia Barat lah gitu ya. Jadi ini akan pupus dengan sendirinya gitu ya. Barangkali sementara itu dulu Pak Razik, Prof Budi. Saya kembali ke studio. Baik, terima kasih Pak Arief. Ya. Menarik sekali apa yang disampaikan Pak Arief tadi terkait dengan ibu kota negara sebagai sebuah identitas bangsa. Nah, terkait dengan identitas bangsa ini, Prof. Tadi Prof Budi sudah menceritakan tentang bagaimana undang-undang terkait dengan ibu kota negara ini baru disahkan. Ini bagaimana kira-kira untuk menyikapi dengan lahirnya gagasan seperti ini, terutama kita sebagai institusi pendidikan terkait dengan tadi bahwa ibu kota negara ini sudah disahkan sebagai sebuah undang-undang dan tentunya akan ditindaklanjuti. Nah, bagaimana kira-kira peran institusi pendidikan ke depan ini? Ya, jadi sebenarnya begini, tadi terkait dengan landasan konstitusional dulu ya, dan memang betul-betul undang-undang yang masih hangat nih, undang-undang nomor 3 tahun 2022 ini ya. Tadi disebutkan sebenarnya tertuang di dalam pasal 2 ya, tentang visi dan tujuan ibu kota negara yang baru ini. Jadi visinya adalah menjadi kota dunia untuk semua, tetapi akan dicapai melalui 3 tujuan. Tadi yang pertama adalah sebagai kota berkelanjutan. Ini mengadopsi sebenarnya dari tujuan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goal, menyeimbangkan antara aspek sosial, ekonomi, dan alam itu kan tidak mudah. Ini bagaimana nanti ibu kota kita yang baru ini, yang nanti namanya kita akan coba bedah, Nusantara, itu harus situ, tujuannya mencapai ke situ. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana menjadi penggerak ekonomi Indonesia masa depan. Dan kemudian yang ketiga, terkait dengan menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa. Ini
tertulis di dalam pasal 2 tadi ya. Ya, ya. Berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Ya. Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Nah, terkait dengan bagaimana peran tadi ya pendidikan dan seterusnya, sebenarnya menarik bahwa acara program UG Talk ini kan serial ya. Ya, Kita rencanakan bagaimana membedah berbagai perspektif. ya. Karena pembangunan ibu kota baru ini tentu sangat kompleks. Iya, betul. Apalagi nanti ada diskursus, ada argumentasi, tapi kita lupakan itu ya. Sekarang bagaimana Gunadarma tentunya berkontribusi dari sisi akademik, dari sisi perspektif kajian-kajian keilmuan, Ya. itu akan menarik kita urai satu persatu Pak Razik. Ya, Nah ini ya. kenapa tadi Pak Arief mengatakan nanti ini semacam the series gitu ya. Ya. Dan ini adalah seri perdananya gitu ya, Ya, untuk memberikan prolog, bagaimana identitas, bagaimana harapan, dan bagaimana tantangan ke depan yang tentunya sangat kompleks. Tetapi insya Allah kalau kita urai satu persatu dan juga tentu bagaimana kita melibatkan pakar-pakar, Ya. baik dari Gunadarma maupun dari pihak eksternal untuk setiap aspek tadi, mudah-mudahan nanti itu menunjukkan bagaimana kita sebagai institusi pendidikan pun bisa memberikan kontribusi gitu. Ya. Ini menarik sebenarnya kalau dikaji satu Ya, persatu ya, ya. Belum ya. lagi kita berbicara nanti seperti yang tadi Pak Arief katakan, tadi kan ada pertimbangan geopolitik juga, ekonomi, ada Iya, demografi betul. gitu ya. Iya. Dan ini sebenarnya kalau kita bedah satu persatu ini luar biasa nih Pak Iya, Razik. iya. Mungkin begitu Menarik. Pak Razik. Ya, ya begitu ya pemirsa yang ada yang bisa menyaksikan ya acara UG Talk. Ini kita namakan UG Talk spesial ya, karena kita akan dengan topik khusus ibu kota negara kita. Nah tadi sudah disampaikan bahwa ketika kita akan mendiskusikan terkait dengan ibu kota negara kita, itu akan terlibat banyak aspek. Jadi ya boleh disingkat Epolek Sosbud Hankam Iptek ya, ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang semuanya tentunya sebagai tadi disampaikan sebagai sebuah institusi pendidikan akan mencoba mengupas semua ini menjadi kupasan dari berbagai aspek gitu. Artinya itulah kontribusi pendidikan selaku selaku lingkungan akademis yang juga akan turut serta, karena bagaimanapun IKN itu adalah milik kita bersama yang akan nanti menjadi titik tolak untuk melihat ke depan wajah Indonesia baru gitu. Jadi tentunya ini nanti kita diskusikan lebih lanjut terkait dengan harapan dengan adanya ibu kota negara kita yang wacananya sudah akan dipindahkan, yang sudah sebetulnya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Tadi sudah disampaikan terkait undang-undang ini fresh sekali ya. Jadi pemirsa nanti kita akan diskusikan ini secara serial dalam UG Talk spesial setiap minggu gitu, dari berbagai aspek kajian. Baik, untuk sesi pertama kita break dulu. Nanti kita lanjutkan pada sesi kedua terkait dengan harapan dengan dipindahkannya ibu kota negara kita. Kita lanjutkan kembali, pemirsa UG TV dimanapun berada. Tadi sekilas kita bahas tentang bagaimana ibu kota negara kita dari sisi identitas ya, dan juga didasari tadi oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 sebagai titik tolak bagaimana ibu kota negara itu akan kita implementasikan ya. Nah tentunya terkait dengan itu kita juga bisa kita bahas ya dari sisi kriteria ibu kota negara atau harapan ibu kota negara itu seperti apa ya. Karena bagaimanapun ketika tadi kita berbicara ibu kota negara, maka kita akan berbicara satu titik simpul di dalam sebuah wilayah kesatuan sebuah negara itu, bagaimana dia berperan terhadap segala aspek sebagai sebuah bangsa di dalam satu kewilayahan. Nah, terkait dengan itu, bagaimana nih, Prof?
terkait dengan kriteria ibu kota negara yang seperti apa yang kita harapkan ini. Artinya walaupun tadi sudah dijelaskan bahwa ibu kota negara itu yang paling penting yang termuat di dalam undang-undang itu adalah salah satunya tadi ada konsep keberlanjutan, ada konsep keadilan, ya perimbangan antara tadi disampaikan oleh Pak Arief juga terkait adanya polarisasi tengah, timur, dan barat Indonesia. Nah, ini gagasan-gagasan terkait dengan ibu kota negara dalam konteks tadi sebagai semacam kriteria ibu kota negara yang sebaiknya seperti apa gitu. Baik, nanti mungkin akan ditambahkan oleh Pak Arief juga. Tapi saya menarik tadi ya, kita tadi mendengarkan dendang lagu Buah Bolok gitu. Oh iya, Buah Bolok ya tadi itu ya. Sebenarnya tuh clue ya Pak Razik ya. Itu sebenarnya adalah bocoran. Itu kan dari gitu. Kalimantan Timur. Nah, kita kan belum berbicara. Tadi kan sudah di segmen 1 kita berbicara tentang kilas balik sejarah, tentang keinginan untuk mempunyai ibu kota baru dari 3 presiden gitu ya. Dan juga ada benchmark dengan beberapa kota. Nanti kita bahas juga ya di segmen ini. Tetapi yang menarik sebenarnya ya kita tahu persis bahwa sekarang kan di undang-undang itu memang disebutkan. Ya, disebutkan di pasal 4 itu tentang lokasi dan batas wilayah. Termasuk nanti bagaimana Pak Arief juga akan menjelaskan tentang urgensi ya. Karena kadang-kadang tadi kan beberapa negara ya udah punya ada contoh gitu ya. Sebenarnya kalau dari pandangan saya itu pindah ibu kota di Indonesia itu lebih kompleks, Pak Razik. Karena keberagaman kita ini. Kemudian kita kan negara kepulauan gitu, sehingga kenapa nanti namanya juga Nusantara kan gitu ya. Dan bagaimana berbagai pemikiran, keragaman dan tentunya sosial budaya pertahanan dan seterusnya itu kan bagaimana bisa direpresentasikan di dalam ibu kota baru ini. Dan itu memang kita bedah dulu nih sebenarnya dari aspek geografis ya, termasuk geopolitik karena kadang-kadang ketatanegaraan pun tidak terlepas dari bagaimana geografinya ya, karena nanti larinya nanti kalau kita berbicara geopolitik kan salah satu teorinya mengatakan bahwa bangsa itu kan seperti organisme, tumbuh dan berkembang dalam suatu ruang. Dan salah satunya ternyata ibu kota katakanlah Jakarta itu dari sisi ruang itu kan daya tampung dan juga daya dukung lingkungan dan sebagainya yang disebut dengan urgensi ini kan juga mulai terbatas gitu ya. Ini menarik sebetulnya kata-kata organisme ini. Ini menarik. Itu sebetulnya ada dalam teori ruang kota, Prof Budi. Jadi itu yang ditulis oleh Roger Trancik ya, judulnya itu The Finding Lost City. Nah di dalamnya itu sebetulnya ruang spasial kehidupan manusia itu sebetulnya diibaratkan ketika sebuah ruang itu dirancang sebagai tempat tinggal, itu diibaratkan tubuh manusia ditelentangkan di muka bumi. Gitu. Di mana kepalanya, di mana hatinya, di mana kakinya, di mana tangannya. Itu merepresentasikan bagaimana ruang spasial kota itu diibaratkan organisme hidup gitu. Jadi di situ ada kepala, ada otaknya. Mungkin terkait dengan nama ibu kota ya, ibu kota atau bahasa Inggrisnya capital gitu ya. Itu kan seperti kepala, di situ otaknya gitu. Jadi menurut Roger Trancik itu di satu titik itu ini otak atau tempat berpikirnya sebuah kawasan itu akan dibangun, akan dibentuk gitu. Di mana hatinya gitu, di situ berarti ini benar-benar pas banget nih Pak Razik. Nah, ketika berbicara dari konsep arsitektur ada konsep atau terminologi organisme. Nah, nanti bagaimana di lokasi baru ini ya. Nanti juga ada ekosistem ya, yang dari yang existing ada Samarinda, ada Balikpapan, kemudian ada Kota Baru, itu kan membentuk ekosistem. Nanti akan dianalogikan tadi dengan organisme itu, tapi nanti mungkin kita coba Pak Arief dulu nih, bagaimana urgensi mungkin bisa ditambahkan Pak Arief tentang urgensi, terutama lokasinya juga nih. Kita kan belum berbicara tentang urgensi dan kenapa terpilih di lokasi baru yang ada di Kalimantan Timur, atau tepatnya nanti secara geografis itu ada di mana nih Pak Arief? Silakan Pak Arief ya, mungkin kita ngobrol dengan Pak Arief dulu nih. Ya baik, terima kasih Prof Budi, Pak Razik ya. Jadi saya lagi-lagi ingin memperlihatkan satu tayangan lah ya, biar lebih terlihat sama pemirsa di rumah barangkali begitu ya. Ya barangkali tadi kita sudah bicara sampai tahap sini, gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Nah jadi sebelum kita bicara tentang posisi geografis dari ibu kota ini, ada baiknya kita sedikit aja, Kang ya. Jadi dengan pertanyaan, kenapa sih ibu kota negara itu harus pindah gitu ya? Jadi ini ada ada sebaran ya tentang jumlah
jumlah jiwa gitu ya yang ada di setiap pulau-pulau di Indonesia. Jadi saya coba merangkum ya dari beberapa literatur, ada 6 ya, ada 6 mungkin lebih ya. Jadi ada 6 urgensi pindahnya ibu kota negara gitu ya. Yang pertama adalah bahwa kita ketahui 57% penduduk Indonesia itu terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa yang begitu kecil ya dihuni oleh hampir 60% penduduk Indonesia. Itu yang pertama gitu ya. Yang kedua, kontribusi ekonomi ya di Pulau Jawa itu hampir 60% terhadap produk domestik bruto nasional. Ya, dari 60% itu 50%-nya itu numplak di Jalan Tamrin Sudirman gitu ya. Jadi bagaimana enggak Jakarta menjadi satu kota yang begitu berat bebannya gitu ya. Yang ketiga adalah krisis ketersediaan air di Pulau Jawa ya, terutama di DKI Jakarta. Jadi Bapak Ibu sekarang kalau kita ingin menggali air artesis itu udah berpajak di Jakarta tuh ya, dan udah dilarang sebetulnya gitu ya, karena ada nanti faktor yang kesekian adalah turunnya tanah gitu ya. Yang keempat, konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa. Bagaimana lahan-lahan pertanian, bahkan hutan lindung, dijadikan kawasan komersial dan perumahan gitu ya. Itu terjadi di Pulau Jawa, dan tiap tahun itu hampir 30% kehilangannya gitu ya. Yang kelima, pertumbuhan urbanisasi ya. Di DKI itu ya sekarang ya, udah mau masuk pergantian tahun pelajar ya. Berapa ribu mahasiswa baru datang ke DKI Jakarta gitu ya. Jadi sudah saatnya memang kalau melihat seperti ini beban DKI begitu berat ya. Yang keenam dari konteks geologi ya, ada ancaman banjir. Kita tahulah tiap tahun tiap musim hujan ya, tanah turun hampir 2 cm sampai 5 cm per tahun gitu ya. Dan gempa bumi yang Jakarta dan Pulau Jawa masuk ke sesar lempengan sesar Indonesia gitu ya. Nah, jadi gitulah kira-kira ya, ada 6 faktor yang sangat urgen ya, bahwa makanya kenapa Bung Karno dari tahun 57 udah berpikir ini gitu ya tidak ada kata terlambat lah kira-kira begitu ya. Nah berikutnya, setelah tadi kita melihat tentang urgensi pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta yang sudah sangat berat bebannya, lalu muncullah ya pemilihan kenapa sih Kalimantan Timur gitu ya. Jadi ini dari beberapa lagi-lagi dari beberapa literasi yang saya kumpulkan. Yang pertama, Kalimantan memiliki lahan yang cukup luas dan itu memiliki sebagian besar ya milik pemerintah dan BUMN, sehingga akan mengurangi biaya di dalam pelaksanaan construction-nya gitu ya. Secara geografis ada di tengah-tengahnya positioning sebaran pulau-pulau Indonesia ya. Potensi konflik sosialnya juga cukup rendah ya. Jarang-jarang terdengar ada konflik sosial di daerah calon IKN ini gitu ya. Lalu memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan gitu ya. Minimal terhadap bencana, karena di Kalimantan dari beberapa literatur mengatakan tidak ada gunung yang memiliki potensi untuk gempa vulkanik gitu ya. Juga rasa-rasanya tidak mungkin di sana ada gelombang tsunami, karena itu ada Selat Makassar ya, kecil gelombangnya gitu ya. Dan dekat dengan kota-kota existing yang sudah berkembang. Di sana ada Balikpapan, ada Samarinda, ada Kutai Kartanegara gitu. Nah, jadi itu kira-kira kriteria pemilihan Kalimantan Timur. Tentunya saya karena background saya arsitek, jadi lebih banyak bercerita tentang physically dan planning gitu ya. Lalu, nah Bapak Ibu bisa lihat di sini nih ya. Jadi ini saya juga kaget ya, posisinya kota ini kalau kita tarik timur dan baratnya Indonesia itu percis ada di tengah-tengahnya. Dan kalau kita tarik utara selatannya juga percis ada di tengah-tengahnya gitu. Jadi itu kayaknya itu menggunakan peta geometris ya. Jadi kalau zaman kita SD itu ada buku yang bergaris-garis ya. Kayaknya menggunakan ini gitu. Jadi percis di kota yang nanti akan dijadikan ibu kota negara baru gitu. Sehingga tadi yang saya katakan, mudah-mudahan dengan begini isu sentris tentang Indonesia Timur, Indonesia Barat itu mungkin pelan-pelan udah mulai terkikis gitu ya. Nah ini kalau kita lihat dari posisi detailnya ya, lokasi IKN itu ada di Kabupaten Penajam Pasar Utara ya, yang dibatasi sebelah baratnya oleh
Kutai Kartanegara, sebelah utaranya oleh Samarinda, sebelah selatannya oleh Balikpapan gitu ya. Dan di sana ada ada Bukit Soeharto ya. Jadi kalau kita berjalan dari, kan kalau kita naik pesawat kan turunnya di Balikpapan ya, kalau menuju ke Samarinda melalui Bukit Soeharto tuh kalau mau ke Kutai Kartanegara. Jadi posisi calon ya, bukan calon sekarang sih udah resmi ya, udah disahkan undang-undangnya gitu ya. Jadi posisi ibu kota negara baru nanti kita tuh di antara tiga kota yang sudah mapan sekarang, jadi Kutai Kartanegara, Samarinda dan Balikpapan gitu kira-kira. Nah ini dari konteks batasan detail. Jadi luasnya ya, luas keseluruhan dari ibu kota negara baru ini adalah 256.000 hektar dan 56.000-nya itu menjadi pusat inti ya, kawasan ibu kota ya, karena mungkin ya kalau kita nanti lihat dari peraturan pemerintah tentang tata ruang, kelihatannya siapapun yang akan membangun di sini pasti akan mendapatkan KDB KLB yang kecil karena ini masih ruang terbuka hijau sebagian besar gitu ya. Dan perairannya yang di Selat Makassar itu ada kurang lebih 68.000 hektar. Jadi kira-kira gitu batasan tadi sudah saya sebutkan, ke selatan dengan Balikpapan, ke utara dengan Samarinda, ke barat dengan Kutai Kartanegara. Jadi posisinya si kota baru itu ada mengambil gitu ya, mengambil dua kabupaten, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Puser tadi ya. Penajam. Itu kira-kira batasan wilayahnya. Dan dari kajian pemenang sayembara dan hasil olahan dari teman-teman di Bappenas sudah keluar zonasi ibu kota negaraannya. Jadi di sana tuh ya kepadatannya kan kalau di Jakarta sekarang sudah hampir 1.000 penduduk per hektar gitu ya. Di sana tidak nanti. Jadi ada 3 kepadatan. Jadi ada kepadatan tinggi, kepadatan sedang, dan kepadatan rendah. Itu hanya diisi rata-rata oleh 100 penduduk per hektar. Jadi ya kebayang ya. Jadi sangat ideal sekali gitu. Dan dari zonasi ini akan terbagi menjadi 3 zonasi. Ada kawasan barat ibu kota negara yang akan diisi gitu ya. Itu yang ke arah tadi Kutai Kartanegara ya, akan diisi oleh perkantoran, kawasan bisnis, pusat pengembangan talenta, dan perguruan tinggi. Nah, jadi perguruan tinggi itu akan mengisi celah di kawasan barat IKN yang akan bergesekan lah ya dengan Kutai Kartanegara. Sementara kota Kutai itu kan kota yang sudah cukup mapan ya, sehingga mudah-mudahan siapapun gitu ya yang akan membangun kampus di sana mudah-mudahan tidak sesulit yang dibayangkan karena kawasannya sudah lebih mapan dibanding yang timur dan selatan. Yang sebelah selatan itu disebut dengan kawasan inti pusat pemerintahan ya. Jadi dari ibu kota negara ke selatan ya, ke arah Puser, ke arah Balikpapan, itu adalah tempat pemerintahan nasional dan smart government office ya. Jadi tempat kantor-kantor yang smart gitu ya. Dan ke arah timur, ke arah pelabuhan, itu adalah kawasan timur IKN untuk zonasi perkantoran, kawasan bisnis, pusat pengembangan talenta, dan untuk pusat wisata karena akan berhubungan dengan pantai barangkali begitu ya. Nah jadi kira-kira gambaran zonasi ibu kota negara kita ini seperti itulah kira-kira Pak Budi, Pak Razik ya. Jadi mudah-mudahan dengan paparan ya geografis ini bisa memberikan sedikit bayangan lah gitu ya bahwa ibu kota negara kita itu adanya di kabupaten mana, di Kalimantan Timur, akan dirancang seperti apa ya. Jadi sebetulnya dari 250.000 itu ya, ini kalau kita lihat dari master plan-nya, dari zonasinya, itu 50% sebenarnya masih ruang terbuka hijau sebetulnya ya, hampir 60% bahkan gitu ya. Jadi nanti konsep desain kawasannya pun akan, tadi yang saya bilang, kelihatannya KDB KLB-nya itu akan sangat kecil gitu ya. Gitu barangkali. Sementara Prof. Budi dan Pak Razik saya kembali ke studio. Baik, terima kasih Pak Arief. Jadi tadi menarik sekali disampaikan oleh Pak Arief ya. Sudah
kelihatan detail Pak Ari berbicaranya terkait dengan IKN ya, khususnya dikaitkan dengan kriteria ibu kota negara seperti apa. Nah tentunya sebelum itu, ini kan sebetulnya langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya Pak Budi. Tadi ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022. Ketika ia sudah ditetapkan dan sudah menjadi kesepakatan, baik dari pemerintah selaku eksekutif dan juga dari legislatif. Nah tentunya nanti ke depan akan ditindaklanjuti dengan satu penyusunan tata ruang ya. Jadi ada tata ruang dalam konteks penataan kawasan, ada tata ruang nasional, ada tata ruang kepulauan, ada tata ruang provinsi, sampai ke tata ruang kecamatan. Artinya di situ akan menjadi basis atau kunci untuk bagaimana rancangan ibu kota negara khususnya ini akan dikembangkan. Nah tadi menarik sekali Prof. Budi menyampaikan terkait dengan ekosistem ini. Gitu. Kalau berbicara ekosistem di dalam konteks tata ruang itu, ini artinya kelengkapan sebuah kawasan itu agar biar keberlangsungan hidup masyarakatnya atau manusianya itu di dalam ruang itu bisa lengkap gitu. Ya. Jadi ekosistem. Jadi tentunya di situ nanti di dalam ruang spasial itu harus ada berbagai aspek yang saling menunjang. Tadi ada perkantoran, kemudian ada ruang-ruang untuk bisnis komersil, ada ruang-ruang hunian gitu, ada ruang-ruang terbuka. Kemudian juga ada ruang-ruang sebagai misalnya tadi ada pendidikan, ada fasilitas-fasilitas sosial yang harus ada dalam sebuah kawasan, apalagi ini ibu kota negara. Tadi di awal disampaikan bahwa ibu kota negara ini akan menjadi semacam etalase kemajuan sebuah bangsa. Nah terkait dengan ini kira-kira ekosistem. Di dalam, secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 3 kan sudah disebutkan nih ada kata-kata Nusantara. Ini gimana nih kaitan antara kata penamaan ibu kota negara kita sebagai ibu kota negara dengan nama Nusantara. Ini menarik sebenarnya ya. Jadi artinya kalau secara eksplisit memang akhirnya secara resmi di dalam undang-undang itu pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa ibu kota negara itu bernama Nusantara. Itu kalau dari sisi statusnya itu adalah sebenarnya satuan pemerintahan daerah setingkat provinsi. Tapi yang bersifat khusus. Bahkan disebut nanti adalah daerah khusus ibu kota. Ini nanti orang bingung nanti bagaimana dengan posisi dengan DKI Jakarta. Nanti akan ditinjau. Di undang-undang itu ada amanat, undang-undang tentang penetapan DKI Jakarta akan ditinjau kembali dan tentunya akan direvisi gitu ya. Nah menariknya di dalam undang-undang ini lagi-lagi kan disebutkan di pasal 4-nya bahwa akhirnya dibentuklah ibu kota negara yang bernama Nusantara dan ada nanti otoritanya. Yang tadi dengan daerahnya sebelah provinsi. Malah saya tertarik gini, mungkin pemirsa UGTV ingin ada bayangan gitu lah. Tadi luasnya kan itu diatur di pasal 6. Jadi titik koordinat, luas dan batas wilayah utara, selatan, timur, barat itu di pasal 6 itu secara eksplisit Pak Rajik ya. Tapi saya menarik gini ya, luasnya kan 256 ribu hektar. Dan terdiri dari 3 zonasi kalau lengkapnya begini. Nanti ada sekitar 6.000 hektar itu disebut dengan KIPP, kawasan inti pusat pemerintahan. Di situ nanti ada Istana Negara, ada DPR, MPR itu sekitar 6.000 hektar. Dan itu bagian dari 56.000 hektar yang disebut dengan kawasan IKN, ibu kota negara. Baru nanti yang totalnya 256.000 hektar itu disebut kawasan pengembangan. Yang akhirnya jadi setingkat provinsi gitu ya. Nah orang mungkin pemirsa tertarik nih, kalau dibandingkan dengan Jakarta tuh berapa sih luasnya, apa seberapa banyak, seberapa besar gitu ya. Seingat saya kan daratan DKI itu luasnya itu kan 661 km persegi, dalam kilometer persegi ya. Itu hanya daratannya aja ya, karena kalau untuk DKI kan termasuk luas lautan, perairan juga yang Pulau Seribu yang sampai ke ada Sebaru atau apa pulau di kawasan Kepulauan Seribu itu kan jauh lebih besar ya luas. Daratan DKI aja itu luasnya tadi ya 661 km persegi. Kalau dikonversi itu kan 66.000 hektar. 66.000 hektar ya. Jadi kawasan ibu kota baru kita yang di Kalimantan Timur itu adalah hampir 4 kali lipat. 4 kali lipatnya. Dari daratannya DKI. Ini untuk memberikan gambaran kan itu ya. Sementara jumlah penduduk DKI luar biasa karena kan salah satu pertimbangan tadi dari sisi demografi memang penduduk kita kan terkonsentrasi 50% lebih itu ada di Jawa kan gitu ya. Kemudian yang kedua juga kalau kita bandingkan dengan kan sekarang ini kan provinsi yang paling luasnya itu yang paling sempit itu kan DKI, kemudian kedua
daerah ibu kota daerah istimewa Jogja ya. Iya, iya. Jogja itu kan sekitar 3.185 km persegi. Kalau dikonversi kan 318.000 hektar. Iya. Jadi sedikit di bawah Jogja. Ini yang ibu kota baru kita ya, jangan 256. Itu sekedar gambaran ya. Iya. Nah, tadi kalau pertanyaannya terkait dengan ekosistem. Memang menariknya adalah bahwa posisi yang sekarang kan ngambil Penajam Pasir Utara dan sebagian dari Kutai Kartanegara. Iya. Secara geografis di dalam pasaran pun disebutkan batasnya ya. Di bawah itu kan Balikpapan. Iya, Balikpapan. Nah, untuk memberikan gambaran juga ya, jarak Jakarta kalau ke Balikpapan ditarik garis lurus itu sekitar 1.200 km. Iya. Ini lebih jauh dari tadi perpindahan dari Putrajaya dari Kuala Lumpur ya sebagai pusat administratif kan itu sekitar 30 kilometeran. Iya, iya. Ya, kalau yang ini hampir sama dengan perpindahan yang jaraknya ya. Ini hampir sama dengan perpindahan yang Kazakhstan nih, yang tahun 97. Persis ketika ada wacana Pak Harto dengan Kepres 1 tahun 97 itu yang Jonggol. Kalau yang Jonggol itu sama dengan Putrajaya Kuala Lumpur dengan Jakarta Jonggol itu kan masih dalam satu aglomerasi gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau yang untuk Jakarta ke Balikpapan itu hampir sama dari Almaty ke Nur Sultan, itu sekitar 1.200 juga gitu. Nah, itu kan menarik. Iya. Nah, yang saya maksud dengan ekosistem ini begini. Jadi artinya yang kota besar yang sudah eksis saat ini kan Balikpapan di sebelah selatan. Kemudian di atas sekitar 100 km lebih itu akan Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur. Bahkan mungkin ada kembarannya lah, Tenggarong lah sebagai ibu kota dari Kutai Kartanegara kan gitu ya. Nah, di dalam buku saku Bappenas dan juga mungkin dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 3 itu kan ada 2 lampiran Pak Rajik ya. Yang pertama adalah lampiran tadi, peta dan posisi geografis. Kemudian nah ini yang terpenting, lampiran yang kedua itu adalah rencana induk. Dan ini yang akan kita bedah gitu ya. Tetapi yang menarik adalah ada Balikpapan di selatan, di utara ada Samarinda, kemudian ada Nusantara. Nah, ini di dalam konsep pengembangan itu 3 ekosistem ini akhirnya membentuk tadi organisme tadi. Nusantara dianggap pusat sarafnya, Samarinda sebagai jantung karena jantung pusat budaya. Gitu kan? Balikpapan itu adalah tadi kita dengan migasnya, dengan pusat logistiknya. Betul. Sehingga di antara ketiga segitiga itu itulah dimaksud dengan paru-paru. Kita tahu persis ya bahwa dengan konsepnya kan forest city. Kita pernah tahu bahwa hutan di Kalimantan pun sebagai paru-paru dunia juga gitu. Nah, ini kaitannya kalau dari sisi ekosistem 3 kota ya. Dan menarik dikaitannya dengan arsitektur. Nah, bagaimana nanti ke depannya organisme itu diterapkan sehingga pengembangan ruang tadi organisme itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik kalau kita kaitkan dengan teori geopolitik gitu ya. Gitu Pak Rajik. Oke, ya artinya bahwa rencana pemindahan ibu kota negara itu ke jantung tadi ya, yang akan dinamakan Nusantara tentu sudah melalui proses pertimbangan yang matang ya. Dari banyak aspek ya. Baik aspek kesejarahan, aspek ekonomi, aspek demografi, dan juga secara spasial. Tadi seperti digambarkan oleh Pak Arief, tepat di tengah-tengah Indonesia, gitu. Ke utara dan ke timur barat, persis di titik tengahnya. Baik pemirsa, menarik sekali kajian ini. Nanti kita lanjutkan di segmen 3 terkait dengan tantangan yang akan kita hadapi dengan adanya rencana ibu kota negara kita. Baiklah, pemirsa UG TV yang masih mengikuti acara kita, diskusi terkait dengan UG Talk spesial yang membahas ibu kota negara kita dari sisi identitas, harapan, dan tantangan. Tadi pada sesi sebelumnya bahwa kriteria seperti apa gitu ya IKN yang nanti yang kita harapkan terkait dengan pemindahan ibu kota. Nah, untuk berikutnya adalah kita akan pertanyakan nih ke Prof. Budi. Karena
ketika ini sudah ditetapkan dalam sebuah undang-undang yang tentunya harus dijalankan karena ini perintah undang-undang, maka tentunya akan dihadapkan dengan berbagai hal. Karena kita tahu bahwa IKN ya, ibu kota negara kita yang ada sekarang itu tadi juga sudah disampaikan ada beberapa wacana ya, ada pemindahan sudah lama sebetulnya dari sisi di dalam perjalanan kita berbangsa. Ibu kota negara yang ada sekarang sebetulnya adalah tinggalan Belanda ini Prof ya dalam sejarahnya. Artinya bahwa dengan demikian kita tahu bahwa ibu kota negara yang ada ini merupakan satu satu fakta yang unplanned gitu ya, yang tidak direncanakan sebetulnya. Karena ini memang adalah satu kawasan khusus yang dibuat oleh Belanda sebagai sebuah Belanda datang ke Indonesia dalam rangka berdagang kan awalnya. Dan dibentuk pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia ini dengan struktur juga seperti struktur pemerintahan. Dan kita menerima itu sebagai sebuah warisan dan menjadikan Jakarta sebagai ibu kota yang kita miliki. Nah, wacana ini baru ada saat ini yang kemudian sudah ditetapkan dalam sebuah undang-undang. Ini merupakan satu gagasan yang sangat brilian gitu ya. Nah, tentunya ini juga akan berhadapan dengan tantangan-tantangan ke depan bagaimana kita mewujudkan ibu kota negara ini seideal mungkin. Seperti tujuan awal tadi ada visi misi yang sudah jelas yang tertuang di dalam undang-undang. Memang di dalam sejarahnya, di dalam banyak bangsa-bangsa sebetulnya beberapa hal yang mendorong manusia itu berkumpul dalam sebuah wilayah. Kembali tadi ke dalam makna negara itu tadi, pernyataan untuk berdiri di dalam sebuah kewilayahan yang bernama negara itu sesungguhnya itu diawali dari berbanyak aspek. Bisa dari aspek religi misalnya, artinya ada satu kawasan khusus yang punya muatan sejarah keagamaan yang tinggi. Seperti misalnya Saudi Arabia, gitu ya, di negara-negara Timur Tengah itu adalah bangkit dari potensi keagamaan gitu. Jadi daerah Hijaz ya, Makkah dan Madinah gitu. Kemudian ada daerah-daerah yang juga tumbuh dari satu potensi-potensi keairan ya. Karena air adalah sumber kehidupan. Banyak negara-negara yang tumbuh di daerah perairan ya. Di Sungai Nil, di India itu juga ada beberapa negara. Kemudian juga terkait dengan sistem transportasi yang awalnya adalah ke lautan. Banyak negara-negara yang tumbuh dan salah satunya kita. Kita itu sebetulnya negara yang tumbuh di daerah-daerah perairan atau jalur-jalur pelayaran. Karena banyak kota-kota itu yang tumbuh di sekitar perairan. Ada mulai Batavia, Semarang, Surabaya, Makassar itu jalur-jalur gitu. Nah, terkait dengan itu artinya bahwa pilihan-pilihan penetapan ibu kota negara dalam sebuah wilayah negara itu tadi sudah kita bahas tentang bagaimana menentukan titik itu. Nah, untuk itu dengan adanya penetapan bahwa IKN kita di Indonesia ini nanti akan pindah ke Kalimantan Timur. Nah, ini kira-kira apa yang akan menjadi bagian penting ya di dalam kita menghadapi penetapan ini terkait dengan apa yang perlu dilakukan untuk mempersiapkan ini sehingga tantangan-tantangan yang akan dihadapi di dalam pelaksanaan pemindahan ibu kota negara ini bisa berhasil gitu. Ya karena tadi bahwa kita ini menerima ibu kota yang ada ini dalam sejarah gitu. Sejarah ya kayak kuis sera-sera ya, adanya itu ya sudahlah diambil gitu. Nah jadi ini menarik ya Pak Rajik ya. Ini sebelum kita bahas terkait dengan apa kedepannya gitu ya dan tantangannya. Sebenarnya kalau kaitannya terkait tadi dengan Jakarta dan sebagainya memang tidak disebutkan bahwa itu Jakarta itu karena given gitu ya. Karena memang pergolakan saat itu zaman kolonialisme memang pusatnya kan di situ ya. Dan di situ cukup ramai. Sebenarnya menariknya begini ya, ada kalau kita bandingkan tadi Pak Arief kan ada beberapa kota ya yang disebutkan. Menariknya begini juga. Karena kaitannya ke aspek keberagaman, aspek geopolitik yang kaitannya dengan perimeter pertahanan itu juga menjadi pertimbangan beberapa negara lain ketika pindah gitu ya. Termasuk memutus sejarah masa lalu. Tadi kan menarik gitu ya. Kalau kita menggunakan Belanda. Misalnya menariknya begini ya. Brasilia ya. Brasil contohnya. Itu kan pindah dari Rio de Janeiro. Rio de Janeiro itu kan di kota pantai ya di sisi Atlantik. Itu dekat dengan Portugis. Nah, itu kan kita tahu persis Brasilia kan dulu jajahannya Portugis ya. Dan memang telah literatur mengatakan salah satu pertimbangannya itu tadi ya, selain untuk ketimpangan ekonomi kan biasanya yang di kota-kota di pantai lebih maju duluan ya, karena kan perdagangan dulu kan
basisnya itu kan kelautan ya, kapal-kapal gitu dulu gitu ya. Sehingga secara perekonomian akhirnya yang berkembang duluan itu adalah yang di pelabuhan dan di kota-kota di pantai gitu ya. Nah sehingga ketika itu Brasilia menganggap bahwa yang daerah pedalaman dengan daerah dengan Amazon itu kan tertinggal. Ini pertimbangan hampir sama dengan kita di urgensi yang tadi disampaikan Pak Arief. Dari aspek ekonomi, ketimpangan bagaimana GDP kita adalah terkonsentrasi di Jawa, 59% kan gitu ya. Padahal dari sisi wilayah, paling luas kan Kalimantan kan gitu ya. Nah ini menarik gitu ya. Jadi kadang-kadang pertimbangan masa lalu juga sama gitu ya. Ataupun pertahanan. Sebagai contoh misalnya ya. Karena yang menarik sekarang, beberapa itu malah menjauh dari pelabuhan. New Delhi, dulunya kan di Kalkuta, itu kan di sisi Samudra Hindia. Islamabad pindah dari Karachi gitu, yang tadinya kota pelabuhan akhirnya pindah ke sisi utara. Jadi malah kota-kotanya, nah ini kan tentu banyak pertimbangan. Artinya ini satu momentum gitu ya, Prof Budi ya. Jadi dengan adanya gagasan pemindahan ibu kota negara itu dari Jakarta ke Kalimantan Timur itu, ini satu gagasan mendobrak ke vakuman kita terhadap bagaimana kita konsep bernegara ke depan gitu. Jadi memang tantangan yang paling sulit adalah mengubah image kita tentang bagaimana Jakarta yang sudah kadung dikenal sebagai sebuah ibu kota pindah ke daerah baru. Jadi ini merupakan satu dobrakan pemikiran yang saya kira sangat brilian gitu ya. Artinya kita tidak ingin keluar dari masa lalu, ingin menatap masa depan dengan menempatkan sebuah kawasan tadi, apalagi dari kawasannya cukup besar, berapa kali lipat tadi dari Jakarta? 4 kali lipat dari Jakarta dan hampir lebih rendah dari Jogja gitu. Nah tentunya ketika kita berpindah ke daerah baru itu akan mendorong, dia akan menjadi generator di dalam kawasannya. Ya seperti dalam pepatah itu di mana ada gula di situ ada semut, kita akan datang ke sana. Nah tentunya tantangannya dengan adanya pemindahan ibu kota yang baru, yang tentunya akan membentuk konsentrasi kegiatan baru, perlu didukung oleh satu penataan ruang yang antisipatif untuk itu. Gitu. Karena simpul-simpul itu tadi kembali ke ekosistem harus didesain sedemikian rupa dengan satu habitat atau satu ekosistem yang terintegrasi. Gitu. Jadi ada pusat pemerintahan tadi, kemudian ada perkantoran komersil dan sebagainya, kemudian ada daerah hijau dan ada daerah hunian dan juga tentu fasilitas pendukung seperti keamanan dan pendidikan. Gitu. Nah itu barangkali tantangan yang perlu kita pikirkan bersama. Walaupun ini sudah menjadi menjadi concern dari pemerintah untuk terus laksanakan itu sebaik-baiknya dalam nanti dengan yang diikuti dengan implementasi penataan ruang nasional, tata ruang nasional. Mungkin kita sapa Pak Arief ya. Iya, silakan. Nanti kita diskusi lagi. Pak Arief bisa monitor, jadi ini terkait dengan tantangan nih Pak Arief nih, tantangan ke depan. Jadi dengan dengan adanya IKN yang akan ditempatkan di daerah baru ya. Sehingga tidak menjadi jin buang anak katanya gitu ya. Jadi ini perlu ada satu satu upaya supaya untuk menjadi sebuah ibu kota yang ideal seperti yang kita harapkan. Pak Arief, apakah bisa mendengar ya? Silahkan Pak Arief, tantangan ke depan terkait dengan pemindahan IKN ini. Baik, terima kasih Pak Razik dan Prof Budi yang berada di studio ya. Jadi memang betul kita bicara hari ini merupakan membahas sesuatu sejarah pertama kali mungkin Pak Razik dan Prof Budi ya. Belum pernah dalam sejarah bangsa Indonesia, bahkan jauh sebelumnya kita membahas tentang ibu kota negara yang dirancang dari nol gitu ya. Belum pernah. Jadi tadi Pak Razik sampaikan bahwa ibu kota negara yang kita ada ini adalah semacam warisan unplanning ya, yang sebenarnya kan Batavia itu kota perdagangan dulu ya. Jadi istana-istana yang kita punya ini sekarang, Istana Bogor, istana yang di Jalan Merdeka, itu semuanya rumah-rumah tinggal gubernur jenderal sebetulnya, bukan tempat bekerjanya presiden gitu ya. Jadi ini merupakan tonggak sejarah yang kita ini termasuk Gunadarma lah ya, ingin berperan andil di dalam kalau memungkinkan kita mendampingi pemerintah lah dalam perencanaannya gitu ya. Karena kemarin saya mengutip apa yang disampaikan Mas Emil, Kang Ridwan Kamil,
bahwa hasil dari sayembara perencanaan kota dimanapun di Indonesia itu nggak pernah terwujud sesuai dengan hasil sayembaranya. Pasti ada perubahan-perubahan, penyesuaian-penyesuaian ya, untuk mematangkan tentunya ya. Dan untuk itu perlu ada pendampingan dari institusi-institusi yang kait lah ya, terutama misalkan dari himpunan-himpunan para ahli dan perguruan tinggi gitu. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebetulnya rangkaian dari UG Talk ini sebetulnya gitu ya, ingin menggiring ya bahwa Gunadarma insya Allah pengen menjadi pendamping pemerintah di dalam perencanaan minimal di rencana tata bangunan dan lingkungannya atau di master plan-nya, barangkali begitu ya. Nah, tadi ada pernyataan ya dari Pak Razik dan Prof Budi tentang istilah Nusantara ya. Saya ingin sedikit ingin sedikit memberikan gambaran lah ya, kira-kira Nusantara itu apalah gitu lah, kira-kira gitu ya. Kenapa Nusantara namanya? Ini pun jadi perdebatan sebetulnya. Tapi karena kita mah orangnya positive thinking gitu ya, itu bagus-bagus aja lah gitu ya. Jadi ini nama Nusantara ini digunakan setelah para ahli bahasa dikumpulkan. Jadi ini Pak Jokowi nggak ujuk-ujuk sebetulnya menetapkan Nusantara gitu ya. Jadi ada 79 nama lain yang diusulkan para ahli bahasa dan sejarah ya. Di antaranya ada usulnya itu adalah Negara Jaya, ada Nusa Karya, ada Nusa Jaya, ya. Cuman Gunadarma nggak ada. Nah maka dari semua itu ditetapkanlah ya, nama Nusantara. Jadi kata Nusantara ini sebetulnya sudah kita kenali sejak lama sekali ya. Zaman kita SD juga udah sering dengar ya. Jadi kata Nusantara itu bukan hanya muncul di era Majapahit, tapi jauh sejak Singosari sudah digunakan. Jadi konteksnya itu dalam hal ini adalah wilayah di luar pulau gitu. Jadi rasanya wilayah pulau luar gitu ya. Jadi rasanya Pak Jokowi nggak salah gitu ya menetapkan istilah Nusantara menjadi nama dari ibu kota negara baru ini gitu ya. Itulah kira-kira sedikit ya. Nah lanjut tadi Pak Razik menanyakan tentang harapan dan tantangan barangkali gitu ya. Di segmen terakhir mungkin kita akan membahas dua hal itu yang paling penting ya. Harapannya apa dengan kita pindah ke IKN baru ini dan apa tantangannya ya. Pasti banyak tantangannya gitu ya. Nah harapannya itu termaktub gitulah di dalam konsep desain IKN. Ini adalah hasil resume dari berbagai stakeholder ya, dari berbagai pihak ya, dari pemenang sayembara, dari Bappenas, dari PUPR dan lain-lain ya, dan tentunya dari masyarakat yang ikut care ya terhadap IKN ini. Yang pertama harapannya bahwa IKN itu menjadi semacam smart workplace katanya tuh ya, jadi kota yang menjunjung tinggi banyak kota-kota dari konteks arsitektur ya tentunya banyak sekali, ada beberapa ibu kota negara baru yang hasilnya ternyata tidak sesuai dengan perencanaan. Jadi itu seperti kota mati akhirnya gitu ya. Karena kenapa? Karena tadi tidak menjunjung tinggi smart workplace ini gitu. Yang kedua smart living ya. Jadi transformasi bermukim. Kebayang nggak sih berapa puluh ribu ASN yang akan pindah ke sana, berapa ribu mahasiswa baru yang akan berkuliah di sana, berapa para pengusaha dan lain-lain, bahkan kita mendengar ya beberapa kedutaan besar sudah berlari-lari mencari lokasi di sana gitu ya. Jadi ini menjadi semacam kota yang smart living ya. Jadi semuanya akan terintegrasi dengan baik lah gitu lah. Lalu berikutnya juga menjadi kota yang memiliki konsep smart mobility dan transportation gitu ya. Jadi kota yang memiliki sistem transportasi yang canggih kira-kira gitu lah ya. Jadi nanti konsep kotanya itu sebenarnya kalau waktunya detail mungkin minggu-minggu depan akan kita sampaikan ya. Ada transportasi antar kota, transportasi
jarak menengah dan transportasi jarak pendek yang cukup dengan berjalan kaki gitu. Ya. Jadi seperti kota-kota yang sudah mapan di Eropa itu, kalau kita keluar dari rumah menuju tempat kerja atau tempat sekolah, itu dengan mudahnya tidak harus berkali-kali naik moda transportasi ya. Kalau kita kan sekarang dari rumah naik ojek dulu, nyambung angkot, nyambung kereta, nyambung bis, wah capek. Nanti di sana akan menerapkan smart mobility gitu. Yang keempat adalah konsep smart nature preservation, bahwa kita tahu ya bahwa kelestarian lingkungan menjadi nomor satu. Kalimantan kita tahu sebagai pulau yang memiliki hutan tropis yang paling luas di Indonesia, itu jangan sampai hilang nantinya gitu ya. Jadi makanya tadi di awal saya katakan bahwa dengan konsep zonasi kota baru ini KDB-nya akan menjadi kecil gitu ya, karena akan mengusung tema smart nature preservation. Dan yang terakhir adalah smart transformation of nation and culture. Jadi kota yang memiliki transformasi berbangsa dan berbudaya gitu ya. Jadi ini bayangan saya ya, nanti kota baru itu menjadi kota yang unik gitu ya, smart city and forest city gitu. Kota yang berbasis kecerdasan, tetapi dengan konsep hutan gitu ya, hijau di mana-mana gitu. Tetapi menjadi kota yang sangat canggih. Itu harapannya seperti itu ya. Jadi mari kita sama-sama giring, dampingi ya, termasuk Gunadarma, insya Allah ingin berperan di dalam mensukseskan ibu kota baru ini gitu ya. Nah, sementara di balik harapan itu tentunya ada tantangan gitu ya. Jadi seperti kita ketahui beberapa lokasi di daerah IKN ini adalah lokasi-lokasi, ada yang bekas tambang, ada juga yang masih hutan produksi gitu ya. Jadi tantangannya adalah tentunya yang pertama adalah faktor lingkungan ya. Jadi kita harus sangat cerdas, cermat ya, dan bijak di dalam nanti melakukan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi di lapangan, itu yang pertama. Yang kedua adalah faktor sosial budaya, juga akan menjadi salah satu persoalan yang akan timbul apabila kita tidak hati-hati. Di sana banyak sekali suku-suku adat yang umurnya lebih tua dari Indonesia gitu ya. Nah, ini bagaimana proses adaptasi agar suku-suku adat ini tidak merasa tersingkirkan dengan adanya ibu kota baru ini ya. Saya sangat menghargai setinggi-tingginya dengan upaya dan langkah Pak Presiden ya, melakukan pendekatan dengan berbagai kepala suku dan masyarakat adat di sana gitu ya. Dan yang ketiga ini karena faktor waktu ya, tentunya faktor ekonomi ya. Harusnya dengan munculnya ibu kota negara baru ini bukan menenggelamkan ekonomi sekitar, tapi justru meningkatkan. Yang tadi kita lihat ya, bahwa asalnya di Pulau Jawa itu 60% PDB Indonesia, harusnya terjadi pergeseran yang lebih positif ke arah ibu kota baru ini gitu ya. Jadi kira-kira itu yang akan menjadi tantangan ya dalam pelaksanaan perencanaan IKN ini. Dan barangkali ini titipan ya dari panitia kami, bahwa kita akan membahas IKN ini masih sangat banyak ya. Tadi Prof Budi sudah mengatakan begitu multi kompleks ya. Jadi ya, ini hari ini kita baru bicara kulit luarnya saja sebetulnya gitu ya. Baru bicara identitas, harapan dan tantangan yang makro gitu ya. Nanti minggu depan akan agak sedikit meso gitu ya. Jadi bicara tentang peran teknologi dalam tata ruang perkotaan, nanti lanjut ke harmoni, sampai ada 15 kali UG Talk Show eksekutif ini, sampai kita bicara yang terakhir barangkali bicara tentang ekonomi terbarukan ramah lingkungan. Ya. Jadi kita akan bicara air, kita bicara tanah, kita bicara hutan, kita bicara desain permukiman, tentang rekreasi dan lain-lain. Banyak sekali dan sangat menarik gitu ya. Barangkali itu saja mungkin Pak Razik dan Prof Budi yang bisa saya sampaikan di segmen ketiga ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
Menarik sekali ya, jadi banyak masih hal yang bisa kita diskusikan terkait dengan IKN ini ya. Pada sesi ini kan masuk ke tantangan tadi. Sebetulnya memang hal yang paling urgent gitu ya dalam ketika kita membangun sebuah kawasan baru yang di dalamnya tentu akan terbentuk komunitas baru, maka mau tidak mau kita harus melihat wilayah itu atau kawasan itu menjadi sebuah ekosistem tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Budi gitu. Artinya dengan ekosistem itu perlu dilihat dari aspek-aspek bagaimana kehidupan itu mudah berlangsung gitu ya. Ketika seseorang atau sekumpulan masyarakat masuk ke dalam satu wilayah baru, maka tentu harus ada pendukung-pendukungnya gitu. Misalnya katakanlah di satu wilayah mungkin perlu tukang cukur misalnya gitu, perlu tukang sol sepatu gitu, perlu tukang las gitu. Artinya itu ekosistem yang akan terjadi dengan adanya pembentukan kawasan baru sebuah komunitas. Nah apalagi konteksnya adalah IKN gitu ya Prof. Budi. Jadi kalau tadi Prof. Budi menyampaikan istilah organisme, istilah ekosistem atau habitat, maka IKN ini tentu juga harus kita pandang sebagai sebuah ekosistem yang harus kita bersama-sama nih, sama-sama kita fokus untuk melihat IKN ini bagaimana tantangan ke depan untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Jadi harapannya adalah semua kita sebagai anak bangsa untuk ikut berkontribusi, untuk konsentrasi, fokus juga memantau, melihat dan bisa mendorong agar itu bisa terlaksana dengan baik gitu. Nah karenanya UG Talk spesial ini, UG Talk ya spesifik ya, spesial ya, ini akan terus kita akan membahas itu secara serial dalam rangka ini, dalam rangka bagaimana tantangan untuk bisa terlaksananya pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur ini bisa berjalan baik. Apalagi kita sebagai sebuah institusi pendidikan tentunya diharapkan turut berkontribusi di dalam bagaimana wacana ini bisa dikembangkan lebih baik. Jadi mungkin Prof. Budi bisa menambahkan terkait dengan peran universitas dalam rangka menghadapi tantangan pemindahan IKN ini. Pertama karena ini sudah menjadi awalnya kan keputusan politik ya, karena bagaimanapun tentu harus ada keberanian untuk mengambil keputusan ya, tapi tetap di backup oleh landasan konstitusional ya ataupun landasan hukumnya gitu ya. Nah saya tertarik dengan apa peran kita ya, khususnya Gunadarma itu kan kaitannya dengan bagaimana kita mengawal ya. Karena kita ingin bahwa keputusan ini walaupun memang orang mengatakan ini begitu untuk landasan hukumnya itu digodok begitu singkat gitu ya. Tetapi kan kita percaya bahwa ini kan masalah waktu juga ya, waktu karena di dalam kalau dilihat dari rencana induk yang merupakan lampiran dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 22 dan juga ada beberapa kaitannya dengan buku saku dari Bappenas itu sendiri ya. Sebenarnya tantangan ke depan itu kan ada periodisasinya ya Pak Rajib ya. Yang pertama itu kan targetnya ya, itu kan 17 Agustus tahun 2024 itu kan ada perayaan hari kemerdekaan kita di sana gitu ya. Jadi artinya untuk jangka pendek ya mungkin sekitar 2,5 tahun ini adalah membangun yang 6.000 hektar itu yang disebut dengan kawasan inti pusat pemerintahan. Betul. Baru periode yang kedua itu adalah dari 2025 ke 2035. Itu periode kedua itu bagaimana ini kawasan pengembangannya pun mulai dibentuk dan dikembangkan semenjak nanti membentuk infrastruktur atau fasilitas publik. Itu dikaitkan dengan untuk pengembangan inovasi dan tadi ekonomi prioritas gitu ya. Itu adalah periode yang kedua. Yang ketiganya 2025 sampai 45. Kenapa 45? Kita tahu persis ya, visi Indonesia 2045 kan gitu. Nah, itu baru mengintegrasikan ekosistem tadi. Ada Samarinda, Balikpapan dan Nusantara itu menjadi satu kawasan yang terintegrasi. Selaras sehingga tadi yang dimaksud dengan konsep ekosistem ataupun organisme yang akhirnya bisa dari pendekatan berbagai aspek itu akan bisa terwujud. Baru periode akhirnya adalah 2045 ke sana. Disitulah key performance indicator dari visi dan tujuan Nusantara ini. Bagaimana menjadi kota dunia untuk semua, menjadi sustainable city, gitu kan, menjadi simbol dari identitas nasional, dan juga tadi bagaimana menjadi penggerak gitu ya, penggerak ekonomi, dan tentunya ini menarik gitu ya, sehingga nanti insya Allah Gunadarma dengan seri-seri
UG Talk eksklusif yang hari ini adalah perdana, sehingga kita hanya berbicara secara umum. Kalau tadi istilah Pak Arief kan kulit-kulitnya saja, insya Allah setiap minggu akan kita bedah satu persatu gitu, sesuai dengan rencana induk yang sudah dan itu ada ruang untuk istilahnya konsultasi publik, ada partisipasi publik, sehingga nanti Gunadarma insya Allah berperan aktif, gitu ya Pak Arief. Baik, kita sampai di akhir acara ya. Tadi disampaikan bahwa ini adalah UG Talk eksklusif ya, yang tentunya akan disiarkan secara serial setiap minggu, dan harapannya adalah kita bisa berkontribusi di dalam bagaimana kita mengisi dari sisi aspek akademis terkait dengan rencana pemindahan ibu kota negara. Untuk akhir mungkin Pak Arief saya minta closing statement-nya terkait dengan IKN. Pak Arief, apakah bisa tersambung dengan saya? Terima kasih Pak Razik. Di penutup ini saya ingin menyampaikan berita yang sangat baik barangkali ya. Jadi dari WA saya jadi acara pagi ini disaksikan oleh teman-teman di Bappenas, Pak Prof Budi dan Pak Razik. Jadi selamat siang Pak Wahidin di Bappenas, teman-teman, salam dari kami di Gunadarma gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda baik ya bahwa Gunadarma serius. Mudah-mudahan Bappenas bisa menangkap keinginan kami untuk bisa terus serta maupun perancangan dari ibu kota negara baru ini. Jadi akhirul kata saya ucapkan terima kasih kepada semua penonton. Jangan lupa ikuti siaran-siaran IKN untuk minggu-minggu ke depannya. Begitu saja mungkin dari saya Pak Razik, Prof Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan sedikit ya Pak Razik ya. Silakan Prof Budi. Kita akan serial. Tadi Pak Arief sudah membocorkan ada 15 seri berikutnya gitu dengan topik-topik yang lebih spesifik, lebih mengerucut kepada setiap aspek. Jangan lupa nanti kita menghadirkan narasumber atau pakar eksternal gitu Ini yang menariknya gitu ya. Nanti kita dari ahli geologi, ahli lingkungan, ahli hidrologi, arsitektur Nusantara, harmoni budaya. Nah ini menarik, nanti kita akan undang para pakar ya, sehingga nanti kita akan sharing melalui UG Talk eksklusif serial khusus ini ya untuk IKN. Itu tambahan tadi kaitannya dengan Bappenas tadi. Mungkin kita akan panggil juga dari teman-teman dari Bappenas gitu ya. Ya, saya kira memang menarik sekali ya kita membahas IKN ini. Bagaimanapun IKN ini tadi seperti yang saya sampaikan, ini gagasan yang sangat brilian. Jadi artinya bahwa pemindahan IKN ini merupakan mendobrak kebekuan yang kita terima sejak sejarah Indonesia ini ada, dan kita tidak pernah melaksanakan secara nyata gitu ya, secara nyata terkait dengan rencana pemindahan IKN, walaupun ada beberapa wacana yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, ketika kita sudah menetapkan rencana pemindahan IKN, tentunya akan diikuti oleh langkah-langkah berikutnya. Dan ketika kita merencanakan langkah-langkah berikutnya, tentu kita harus berkontribusi dari berbagai aspek. Dan salah satunya Gunadarma sebagai sebuah institusi pendidikan ingin turut serta mengawal kegiatan pemindahan IKN ini dari sisi akademik. Saya kira ini yang bisa kita diskusikan untuk acara perdana IKN dengan topik identitas, harapan, dan tantangan Ibu Kota Nusantara. Terima kasih pada pemirsa dimanapun berada. Untuk selanjutnya kita saksikan kegiatan UG Talk eksklusif ini setiap minggu pada setiap hari Senin jam 8.30 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih.